Selamat datang di podcast KJRI Davao City. Saya Chris selaku podcaster pada episode sekarang ini. Pada sore hari ini kita bersama dengan Bapak Konjen RI Davao City, Dr. Ahmad Jatmiko, dan Kepala ILO TNI AL yang ada di KJRI Davao City, Letkol Laut Pelaut Widyuda Timur Suratmono. Selamat malam Pak Konjen. Selamat malam. Selamat malam Pak Widyuda. Selamat malam. Untuk memulai podcast kita pada sore hari ini, kita akan memberikan waktu kepada Bapak Konjen untuk membuka podcast ini. Untuk itu kami persilakan Bapak Konjen. Baik, Pak Kris, selamat sore. Juga Pak Letkol Widyuda, selamat sore. Kita akan membicarakan ataupun tema dari podcast kali ini adalah mengenai tugas dan fungsi Kepala ILO TNI di Davao City. Saat ini kita sedang berada di Provinsi Sultan Kudarat, tanggal 12 Februari 2023. Mengapa itu penting dan kenapa itu ada? Karena memang hubungan dua negara ini antara lain dilandasi oleh pentingnya kerjasama antar ILO TNI dan Angkatan Laut Filipina. Bahkan kerjasama sudah dilaksanakan sejak tahun 70-an, kerjasama yang formal. Dan di samping itu, kenapa ini penting? Karena memang kerjasama yang menyangkut pos lintas batas itu, kenapa dikatakan penting? Karena itu merupakan akses dari masuknya dua warga negara, yaitu dari Indonesia ke Filipina maupun dari Filipina yang keluar ke Indonesia, sehingga perlu diamati ataupun perlu dimonitor keberadaannya, sehingga dalam hal ini yang paling bisa ataupun paling pas untuk mengatasi adalah Angkatan Laut. Untuk kemudian bagaimana lebih detail mengenai tugas dan fungsi Angkatan Laut di KJRI Davao City, mungkin nanti Pak Widyuda akan menjelaskan. Begitu Pak. Baik Pak Konjen, terima kasih. Untuk itu kami akan melanjutkan wawancara dengan Pak Letkol Pak Widyuda Pak ya. Terima kasih Pak Konjen telah memberikan waktunya untuk membuka podcast ini. Selamat datang di podcast KJRI Davao City. Sekali lagi kita bertemu dengan Bapak Kepala ILO TNI AL Letkol Laut Widyuda Timur Suratmono. Tadi Pak Konjen sudah membuka kita ya. Dan seperti yang Pak Konjen katakan tadi, kita berada di Municipal Isulan, Provinsi Sultan Kudarat. Untuk itu Pak, apakah Bapak bisa memperkenalkan dulu kepada teman-teman kita yang menonton di podcast ini? Baik, terima kasih sebelumnya Pak Chris. Saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu supaya orang-orang mengenal ILO TNI. Saya Widyuda Timur Suratmono, pangkat saya Letnan Kolonel Laut Pelaut. Kebetulan saya lulus dari Akademi TNI Angkatan Laut pada tahun 2002. Dalam kegiatan ILO TNI ini, kami mendapatkan surat perintah dari Panglima TNI untuk menempati jabatan sebagai Indonesia Liaison Officer Filipina untuk periode 2 tahun. Kebetulan untuk batch kami, dalam hal ini adalah batch 9, kami terdiri dari 5 personil. Saya beserta dengan Serma Eka TTU Yuliansa menempati posisi di Davao City. Kemudian untuk pos BCS yang berada di Bongau Tawi-Tawi ditempati oleh Mayor Laut Teknik Setiawan. Untuk pos BCS yang berada di Tibanban ditempati oleh Mayor Laut Pelaut Angga Prasetyo. Kemudian untuk yang pos BCS di Batu Ganding ditempati oleh Kapten Laut Pelaut
Saneba. Untuk surat perintah Panglima TNI, kami melaksanakan penugasan untuk 2 tahun. Dalam hal ini kami sudah menempati terhitung mulai tahun 2021 dan akan berakhir pada periode 2023 tahun ini. Berarti 2 tahun Pak ya? 2 tahun penugasan. Oke. Seperti yang Bapak tadi, Bapak katakan ada kata BCS. Apakah Bapak bisa menerangkan kepada teman-teman kita yang menonton apa itu Pak BCS Pak? Baik, akan saya informasikan. Seperti yang diketahui bahwa antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Filipina telah menandatangani kesepakatan bilateral. Dalam hal ini adalah Border Patrol Agreement dan Border Cross Agreement yang telah direvisi pada tahun 1975. Kedua belah pihak sepakat untuk menjaga stabilitas keamanan perbatasan kedua negara. Dan dalam rangka menjaga stabilitas keamanan kedua negara ini, kedua belah pihak sepakat untuk saling menempatkan personil liaison officer kedua negara di sisi wilayah perbatasan masing-masing. Dalam hal ini, untuk sisi perbatasan yang berada di wilayah Filipina, Indonesia menempatkan Indonesia Liaison Officer yang tadi seperti telah saya sampaikan berada di pos Bongau, Bongau, kemudian di Tibanban dengan di Batu Ganding. Sementara untuk pihak Filipina menempati perbatasan di Indonesia, dalam hal ini adalah pos yang berada di wilayah Tarakan, Miangas, Marore, sementara KILO-nya Kepala Filipina Liaison Officer berada di Manado. Ya. Baik Pak, berarti Bapak sudah berapa lama bertugas di KJRI Pak? Kebetulan kami mendapatkan perintah untuk menempati posisi sebagai ILO Filipina. Kami menempati mulai terhitung dari Desember 2021 dan akan berakhir pada bulan Agustus 2023. Berarti dalam masa-masa itu Pak, sudah banyak tugas yang Bapak lakukan dengan anggota gitu Pak. Apakah Bapak bisa menerangkan atau menjelaskan atau memberi informasi tugas-tugas apa saja Pak yang telah dilakukan? Baik, kami memiliki tugas pokok dalam hal mengkoordinir, mengawasi, serta terlibat langsung dalam kegiatan lintas batas Filipina-Indonesia ataupun Indonesia-Filipina. Beberapa kegiatan kami terutama ada yang sifatnya rutin harian, kemudian ada yang sifatnya rutin juga tahunan. Kalau untuk yang sifat rutin harian, kita menempati pos border cross station, kemudian kita akan memberikan tanda pengesahan terhadap warga Filipina yang akan melintas batas ke Indonesia di kartu border cross mereka. Dalam hal ini untuk pengesahan tidak hanya dari Indonesian Liaison Officer ataupun Philippine Liaison Officer yang berada di Indonesia, tapi juga dari counterpart kita. Dalam hal ini ada pihak Coast Guard, kemudian ada pihak imigrasi. Ya. Untuk kegiatan yang sifatnya tahunan, kita juga ada kerjasama antara Indonesia dengan Filipina, terutama untuk masalah patroli. Dalam hari ini adalah Korpat Pilindo. Ya, ada pembukaan dan penutupan di mana pelaksanaannya bergantian di kedua negara sesuai dengan kesepakatan yang telah dijalani. Kemudian untuk beberapa hal menonjol yang telah kami capai atau merupakan pencapaian adalah dengan hasil kerjasama yang bagus antara pihak Indonesia dengan Filipina. Warga negara dari masing-masing perbatasan beberapa kali ada yang mengalami terdampar, baik itu oleh sifatnya itu bukan disengaja, itu bisa kita lakukan koordinasi dan kita bisa mengembalikan warga negara tersebut kembali ke negara masing-masing. Alhamdulillah dengan kondisi selamat tanpa kurang suatu apa. Baik Pak, kami ingin mengetahui juga Pak, apakah ada tantangan atau memang tantangan apa yang Bapak alami dalam melaksanakan tugas ya, mengingat Bapak berada di negara asing Pak gitu Pak. Baik, kalau dibilang tantangan itu sangat ini ya, sangat berat atau gimana Pak? sangat membuat kita deg-degan. Ya. Jadi
memang kalau dibilang tantangan ini, posisi pos BCS tiap-tiap negara itu sifatnya tuh stasioner, jadi cuma ada di satu tempat dan kita tidak bisa mengcover seluruh area. Nah, inilah pentingnya hubungan yang harus kita bina dengan counterpart kita. Dalam hal ini posisi kita yang berada di Filipina, kita harus membina hubungan baik dengan Bureau of Immigration yang Filipina. Kita juga harus membina hubungan yang baik dengan Coast Guard Filipina. Terutama dalam hal ini adalah counterpart kita yang paling penting adalah pihak Bisminkom maupun Bisminkom yang berada di Filipina. Sementara pihak Philippine License Officer yang berada di wilayah Indonesia juga, mereka juga memiliki counterpart yang berada di sana, antara pihak Imigrasi Indonesia, kemudian pihak Lanau, Lantamal, ataupun pihak Koarmada 2. Ini kami masing-masing harus membina hubungan yang baik supaya koordinasi itu cepat. Karena pada saat kita menerima sebuah info terhadap suatu kejadian, kalau kita tidak memiliki hubungan yang baik, akan sangat susah untuk meneruskan info ataupun mencari info. Di mana kita dibutuhkan suatu kesiapan dan kecepatan, terutama terhadap informasi. Nah, alhamdulillahnya ya, hubungan antara Indonesia License Officer dengan Philippine License Officer yang berada di Indonesia sangat baik dengan counterpartnya masing-masing. Baik Bapak, ini secara personal Pak ya, agak personal saya ingin bertanya dengan Bapak. Apakah Bapak atau dengan anggota juga membawa keluarganya di sini Pak? Ya, alhamdulillah. Ini terima kasih, kita juga diberikan kesempatan oleh pimpinan kita. Jadi kami dapat membawa keluarga untuk mendampingi pelaksanaan tugas kami. Jadi kami membawa keluarga, termasuk yang berada di Banban, kemudian yang berada di Batu Ganding dengan di Bongau, semuanya membawa keluarga sehingga mendampingi suaminya masing-masing untuk di daerah penugasan, sehingga mereka tahu seperti apa sih tantangan, kemudian apa yang harus kita jalani selama melaksanakan penugasan, sehingga mereka akan mampu mensupport kita untuk melaksanakan penugasan yang lebih baik. Terus Bapak di KJRI bekerja dengan siapa saja Pak? Fungsi-fungsi yang ada di KJRI gitu? Ya, terima kasih banyak. Kami juga selama kami melaksanakan tugas ini, alhamdulillah pihak KJRI sangat-sangat membantu kami dalam melaksanakan tugas, baik itu dari fungsi ekonomi, kemudian fungsi Pensosbud, fungsi Protkon, imigrasi, kemudian atas Polri juga yang sangat-sangat membantu, terutama juga arahan serta bimbingan dari Bapak Konsulat Jenderal. Karena kami merasa tanpa dukungan dari Bapak Konsulat Jenderal beserta staf yang berada di Konsulat Jenderal, tidak mungkin kami akan bisa melaksanakan tugas sebagai ILO TNI. Karena kembali lagi bahwa kami juga memiliki keterbatasan, bahwa kami adalah militer yang tidak memiliki jaringan yang luas seperti Konsulat Jenderal. Jadi sangat-sangat kami berterima kasih terhadap Konsulat Jenderal telah memberikan kesempatan dan kerjasama yang baik serta mendukung kami dalam melaksanakan tugas. Baik Pak, pertanyaan terakhir ini Pak ya, apakah masih ada isu-isu atau kasus-kasus yang masih pending atau sudah selesai gitu Pak? Sebenarnya kalau kita bilang selesai, bagi kami yang namanya lintas batas itu tidak akan pernah selesai, karena itu sifatnya dinamis. Sehingga bagaimana kita bisa mengatasi atau meminimalisir adanya pelanggaran-pelanggaran dengan memberikan sosialisasi yang bagus terhadap warga negara Indonesia yang berada di Mindanao ataupun warga negara Filipina yang berada di Indonesia. Nah, kemudian kita juga harus membina komunikasi yang bagus seperti yang tadi telah saya sampaikan. Jadi harapannya dengan komunikasi yang bagus, sosialisasi yang bagus, pelanggaran-pelanggaran terkait dengan pelanggaran wilayah kedepannya bisa kita minimalisir, namun tidak bisa hilang, karena dengan luasnya daerah yang harus kita cakup dalam daerah penugasan kita. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya yang telah diberikan untuk podcast episode ini. Sama-sama Pak. Semoga Bapak sukses selalu dalam menjalankan tugasnya. Terima kasih banyak. Baik teman-teman, para pemirsa dan penonton, terima kasih telah memberikan waktunya untuk menyaksikan podcast pada episode ini. Kita akan jumpa lagi pada episode-episode berikutnya. Selamat sore.